Dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai di dunia ini, Linda tak pernah menyangka bahwa pengabdiannya selama 10 tahun akan dibalas dengan belati yang menusuk tepat di ulu hati. Di balik kemewahan butik yang ia bangun, suaminya justru asyik memadu kasih dengan adik kandung Linda sendiri, merampas kebahagiaan dan harta tanpa sisa, tepat saat Linda berada di titik terendahnya. Namun mereka lupa satu hal. Wanita yang mereka remehkan ini adalah seorang arsitek ulung yang tahu persis bagaimana cara merobohkan fondasi kehidupan seseorang hingga tak bersisa. Saksikan drama penuh intrik ini, di mana setiap air mata akan berubah menjadi senjata mematikan dalam sebuah rencana pembalasan dendam yang dingin, cerdas, dan benar-benar tidak terduga, hingga mereka memohon ampun di kaki sang ratu yang asli. Wah, kira-kira dari mana saja nih teman-teman yang sedang asyik mengikuti kisah perjuangan Linda ini? Yuk, tuliskan nama kota asal kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui celah gorden sutra di ruang tamu kediaman megah itu, membiaskan cahaya keemasan pada rangkaian bunga lili putih yang baru saja ditata oleh Linda. Dengan jemari yang teliti, Linda memastikan setiap detail rumahnya tampak sempurna, persis seperti pengabdiannya selama 10 tahun terakhir sebagai istri Diko. Hari ini bukan sekedar hari biasa, ini adalah ambang pintu menuju perayaan dekade pernikahan mereka. Namun, di balik senyum lembut yang selalu ia pampangkan, ada sebuah ruang hampa yang mulai menggerogoti relung hatinya. Linda merasa seolah-olah dirinya adalah perabot indah di rumah ini, dikagumi namun tak pernah benar-benar diajak bicara. Ia telah menunda mimpinya menjadi desainer interior ternama demi memastikan langkah Diko menuju puncak karir sebagai pengusaha properti berjalan mulus tanpa hambatan domestik. Kesibukan Linda terhenti saat pintu depan terbuka dengan kasar. Keisha, adik kandung yang terpaut 7 tahun darinya, melangkah masuk dengan menjinjing tas belanja bermerek. Tanpa menyapa, Keisha langsung menghempaskan diri di sofa bludru, mengeluh tentang betapa lelahnya ia berbelanja. Linda hanya tersenyum maklum, segera beranjak ke dapur untuk mengambilkan minuman dingin kesukaan adiknya. Sejak orang tua mereka tiada, Linda telah bersumpah untuk memanjakan Keisha, memberikan segala kemewahan yang bahkan ia sendiri ragu untuk membelinya. "Kak, sepertinya aku butuh gaun baru untuk pesta kantor Mas Diko besok," ucap Keisha manja sambil memainkan ponselnya. Linda tertegun sejenak. Ada denyut aneh di dadanya saat mendengar adiknya begitu antusias mengenai acara suaminya, sementara Diko sendiri belum sempat memberitahu Linda tentang detail acara tersebut. Keheningan itu pecah saat Diko melangkah masuk. Aroma parfum maskulin yang tajam memenuhi ruangan. Namun ada aroma lain yang samar, harum bunga mawar yang sangat identik dengan lotion yang baru saja dibelikan Linda untuk Keisha. Saat Diko mengecup dahi Linda dengan dingin namun memberikan kedipan mata yang akrab pada Keisha, Linda merasakan semilir angin kecurigaan yang menusuk tulang. Meski logikanya masih berusaha keras menyangkal bahwa duri itu tumbuh di dalam dagingnya sendiri. Ketegangan yang menggantung di udara itu segera buyar saat Diko meletakkan tas kerjanya dan langsung beralih ke meja makan, menghindari tatapan menyelidik Linda yang masih mematung. Keisha dengan lincah bangkit dari sofa, mengekor di belakang kakak iparnya, sambil terus berceloteh tentang model gaun terbaru yang ia incar di butik pusat kota. Linda hanya bisa menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantung yang tak menentu, sembari menyusun piring-piring porselen di atas meja kayu mahoni yang mengilap. Makan malam yang seharusnya menjadi momen hangat, berubah menjadi panggung sandiwara, di mana Linda merasa seperti penonton di rumahnya sendiri. Setiap kali ia mencoba membuka percakapan tentang renovasi kecil yang ia rencanakan untuk ruang kerja Diko, suaminya itu selalu memotong pembicaraan dengan alasan lelah atau justru mengalihkan topik pada pencapaian akademik Keisha yang baru saja selesai kuliah. Rasa hampa itu kian nyata ketika Linda menyadari betapa ia telah mengubur dalam-dalam ambisinya demi menjadi bayangan yang mendukung langkah orang lain. Di sudut perpustakaan pribadinya, terdapat tumpukan sketsa desain interior yang mulai menguning dan berdebu. Saksi bisu dari bakat yang ia korbankan agar Diko bisa fokus membangun imperium bisnisnya. Seringkali, Linda terjaga di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan bertanya-tanya apakah pengabdian totalnya ini memang membuahkan kebahagiaan atau justru hanya menciptakan lubang besar dalam identitasnya. Ia selalu memanjakan Keisha dengan kasih sayang berlebih karena merasa itulah amanah terakhir orang tua mereka. Namun kini, ia mulai merasakan ada tembok tak kasat mata yang mulai terbangun di antara mereka bertiga.
Malam itu, saat Linda merapikan jas Diko yang tersampir di kursi, selembar kwitansi restoran mewah jatuh dari sakunya. Tanggal yang tertera adalah hari Selasa lalu saat Diko beralasan sedang lembur di luar kota. Dan jumlah pesanannya jelas menunjukkan makan malam romantis untuk 2 orang. Linda meremas kertas kecil itu dengan jemari yang gemetar, matanya tertuju pada pantulan dirinya di cermin besar ruang tengah. Seorang wanita yang tampak sempurna dari luar, namun mulai merasakan retakan besar pada fondasi hidup yang selama ini ia banggakan dengan segenap jiwa. Pantulan di cermin itu seolah mengejek Linda, memperlihatkan gurat kelelahan yang selama ini ia tutupi dengan bedak mahal dan senyum palsu demi menjaga reputasi Diko. Kwitansi itu ia simpan rapat-rapat di laci meja rias, seolah dengan menyembunyikannya, kebenaran pahit itu tidak akan pernah terungkap ke permukaan. Pagi harinya, suasana rumah terasa jauh lebih menyesakan. Aroma kopi yang biasanya menenangkan, kini justru memicu mual di perutnya karena ketidakpastian yang menghantui. Linda mencoba menyibukkan diri dengan menata ulang taman kecil di belakang rumah, tempat ia sering melarikan diri saat beban pikirannya terlalu berat untuk dipikul sendirian. Namun, konsentrasinya terpecah ketika ia mendengar tawa manja Keisha dari arah ruang makan, sebuah tawa yang terdengar terlalu akrab dan penuh rahasia bagi seorang adik kepada kakak iparnya. Di tengah kegalauan yang menyiksa, Linda memutuskan untuk mengunjungi gudang lama miliknya, sebuah ruangan pengap yang menyimpan sisa-sisa impian masa mudanya. Di sana, ia menemukan maket miniatur hotel bintang 5 yang pernah ia rancang saat masih di bangku kuliah. Sebuah karya yang sempat memenangkan penghargaan, namun kini terlupakan oleh debu sejarah. Jari-jarinya mengusap permukaan maket itu dengan penuh kerinduan, menyadari bahwa selama ini ia telah menunda kesuksesannya demi membangun takhta bagi pria yang mungkin sedang mengkhianatinya. Ada api kecil yang mulai menyala di sudut hatinya, sebuah keinginan untuk kembali memegang pensil gambar dan menentukan arah hidupnya sendiri tanpa harus bergantung pada validasi dari Diko atau kebutuhan egois Keisha. Setiap sudut rumah ini mendadak terasa asing, seakan setiap furnitur yang ia pilih dengan kasih sayang kini menjadi saksi bisu atas kebohongannya sendiri. Linda mulai menyadari bahwa memberikan segalanya kepada orang lain tanpa menyisakan ruang untuk diri sendiri adalah kesalahan fatal yang ia pupuk selama bertahun-tahun. Ketika ia melihat Diko dan Keisha berbincang akrab di beranda sambil sesekali bersentuhan lengan, Linda merasa seperti orang asing yang sedang mengintip kehidupan orang lain dari balik jendela buram. Ketakutan akan kehilangan keluarga adalah satu-satunya hal yang menahan lidahnya untuk tidak berteriak. Sementara, di dalam dadanya, badai kecurigaan mulai merobek kedamaian yang selama ini ia jaga dengan taruhan nyawa. Tekad dingin yang mulai membeku di dalam dadanya itu menjadi satu-satunya kekuatan yang menahan Linda agar tidak melabrak mereka di depan umum. Ia meminta supir taksi untuk segera memacu kendaraan menjauh dari butik tersebut, sebelum air mata yang sedari tadi ia tahan jatuh membasahi pipinya. Sepanjang perjalanan pulang, Linda tidak lagi meratapi nasibnya. Ia justru mulai membedah kembali setiap pengeluaran bulanan dan aset yang selama ini ia percayakan sepenuhnya pada pengelolaan Diko. Kepercayaan buta yang ia berikan kini berbalik menjadi senjata yang mengancam masa depannya jika ia tidak segera mengambil langkah preventif. Setibanya di rumah, Linda langsung menuju ruang kerja pribadinya, mengunci pintu, dan mulai membongkar brankas kecil berisi dokumen-dokumen penting yang selama ini terabaikan di bawah tumpukan kertas lama. Pencariannya membawa Linda pada sebuah fakta mengejutkan mengenai beberapa aliran dana besar yang keluar dari rekening bersama mereka ke sebuah akun yang tidak ia kenali. Nama pemilik akun tersebut bukanlah Keisha, melainkan sebuah perusahaan cangkang yang bergerak di bidang pengadaan furnitur, sebuah bidang yang sangat ia kuasai, namun kini digunakan untuk mengelabui dirinya. Linda menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan sekedar urusan perasaan, melainkan sebuah konspirasi yang terencana untuk perlahan-lahan menyingkirkannya dari tahta yang ia bangun sendiri. Rasa sakit itu kini berganti menjadi api ambisi yang berkobar, mengingatkannya pada janji yang pernah ia tunda untuk menjadi sosok mandiri yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Keadaan semakin memanas saat sore harinya, Diko pulang dengan wajah tanpa dosa, membawa sebuah kotak perhiasan beludru biru yang ia letakkan di atas meja rias. "Ini untukmu sayang, sebagai tanda terima kasih atas kesabaranmu selama ini," ucap Diko dengan nada yang sangat meyakinkan, namun matanya tidak berani menatap langsung ke arah Linda. Linda menerima kotak itu dengan tangan yang tenang. Meski di dalamnya ia tahu bahwa perhiasan serupa mungkin sudah melingkar di leher adiknya. Ia tersenyum tipis.
sebuah senyuman yang menyimpan ribuan rencana. Sementara di balik saku gamisnya, ia menggenggam erat kartu nama Pak Udin. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya membalikan keadaan ini menjadi kemenangan mutlak. Kartu nama usang di balik saku gamisnya itu terasa seperti kompas yang menuntun Linda keluar dari kabut kepalsuan yang menyelimuti rumah ini. Keesokan paginya, dengan dalih ingin mengunjungi pameran furnitur untuk mengisi waktu luang, Linda memacu mobilnya menuju sebuah bengkel kerja kayu tradisional di pinggiran kota yang tenang. Di sana, di antara aroma serbuk kayu jati yang khas dan suara mesin serut yang berirama, ia menemukan sosok Pak Udin. Pria paruh baya itu masih sama seperti 10 tahun lalu. Bersahaja, dengan sorot mata bijak yang mampu membaca keresahan di balik wajah tenang Linda. Pak Udin adalah mantan dosen sekaligus mentor yang dahulu paling menyayangkan keputusan Linda untuk berhenti berkarya tepat setelah ia memenangkan kompetisi desain nasional. Batu permata yang kau simpan di laci gelap tidak akan pernah membiaskan cahaya Linda. Ucap Pak Udin lirih setelah mendengar ringkasan cerita yang disampaikan Linda dengan suara tertahan. Beliau tidak memberikan simpati yang berlebihan, melainkan sebuah tantangan untuk kembali menghidupkan jiwa desainer yang telah mati suri. Pak Udin menawarkan sebuah proyek renovasi butik pengantin yang sedang buntu, sebuah kesempatan emas yang selama ini Linda anggap sebagai mimpi di siang bolong. Linda merasa sebuah energi baru merambat di pembuluh darahnya, menggantikan rasa sesak yang selama ini menghimpit dadanya setiap kali melihat kedekatan Diko dan Keisha di meja makan. Sementara itu, rutinitas di rumah mulai berubah secara drastis tanpa disadari oleh penghuni lainnya yang terlalu asyik dengan sandiwara mereka. Keisha semakin berani memamerkan kemewahan baru, bahkan mulai mengatur tata letak ruang tamu seolah-olah dialah nyonya rumah yang sesungguhnya. Linda membiarkan semua itu terjadi, mengamati setiap gerak-gerik adiknya dengan ketenangan seorang pemburu yang sedang memasang perangkap. Ia mulai menyusun jadwal rahasia, membagi waktu antara perannya sebagai istri yang patuh dan posisinya sebagai arsitek di balik layar proyek Pak Udin. Pertemuan-pertemuan singkat di kafe pinggiran kini menjadi medan perang intelektual bagi Linda, di mana ia mulai merancang masa depannya yang mandiri, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang perlahan mulai ia preteli satu persatu. Pertemuan-pertemuan singkat di kafe pinggiran itu kini bukan sekadar pelarian bagi Linda, melainkan laboratorium tempat ia merakit kembali kepingan jati dirinya yang sempat hancur lebur. Pulang dari bengkel Pak Udin, Linda sengaja melintasi ruang keluarga dengan langkah ringan, mengabaikan Keisha yang sedang asyik mencoba berbagai koleksi tas bermerek di depan cermin besar. Kehadiran Linda yang tampak lebih tenang dan berenergi, rupanya mulai mengusik ketenangan Diko, yang sesekali mencuri pandang dari balik koran bisnisnya dengan dahi berkerut heran. Namun, kewaspadaan Diko segera luntur saat ia menerima panggilan telepon misterius dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan tablet kerjanya yang masih menyala di atas meja kopi kayu jati. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan oleh Linda saat ia melihat Keisha juga sedang sibuk berfotoria di teras belakang untuk keperluan media sosialnya yang penuh kepalsuan. Dengan jemari yang sedikit gemetar namun pasti, Linda meraih perangkat elektronik tersebut dan menemukan bahwa akun pesan instan Diko masih terhubung secara otomatis ke layanan penyimpanan awan. Di sanalah, sebuah folder tersembunyi dengan nama samaran proyek masa depan, terbuka di hadapan matanya, mengungkapkan ratusan foto kebersamaan Diko dan Keisha di berbagai tempat wisata luar kota yang selama ini Linda anggap sebagai perjalanan dinas suaminya. Pahitnya pengkhianatan itu kini terdokumentasi dengan sangat rapi, mulai dari makan malam romantis, hingga rencana pembelian sebuah apartemen mewah atas nama Keisha yang dananya diambil dari tabungan pendidikan masa depan keluarga mereka. Rasa mual kembali menyerang, namun Linda memaksakan diri untuk memotret setiap layar tersebut dengan ponsel pribadinya sebagai bukti autentik yang tak terbantahkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya dikhianati secara perasaan, tetapi juga dirampok secara finansial oleh dua orang yang paling ia lindungi di dunia ini. Logika Linda kini mulai mengambil alih kendali penuh atas hatinya yang terluka, menyusun sebuah skema hukum yang akan ia diskusikan dengan Pak Udin keesokan harinya. Saat Diko keluar dari kamar mandi dengan senyum palsu yang memuakkan, Linda hanya membalas dengan anggukan sopan, sementara di dalam benaknya, ia sudah mulai membayangkan saat-saat di mana semua topeng ini akan terlepas secara memalukan di depan publik. Saat Diko keluar dari kamar mandi dengan senyum palsu yang memuakkan, Linda segera mengalihkan pandangannya ke arah jendela,
memandangi rintik hujan yang mulai membasahi kaca ruang tengah. Ia harus menata detak jantungnya agar tidak meledak di depan pria yang telah 10 tahun berbagi tempat tidur dengannya, namun menyimpan rahasia sekotor itu. Keisia kemudian masuk ke dalam rumah dengan langkah riang. Aroma parfum mawar yang menyengat kembali memenuhi indera penciuman Linda, memicu rasa muak yang hampir tak tertahankan. Sambil menyesap teh hangatnya, Linda mulai melancarkan serangan psikologis halus yang telah ia susun rapi bersama Pak Udin melalui pesan singkat tadi sore. Keisia, bukankah apartemen di pusat kota itu sangat indah? Aku baru saja melihat brosurnya. Harganya fantastis, tapi fasilitasnya sepadan. Pancing Linda dengan nada bicara yang datar dan tenang. Seketika wajah Keisia memucat. Cangkir teh yang sedang dipegangnya sedikit berguncang, hingga menimbulkan denting kecil di atas piring kecilnya. Diko pun tampak tersedak pelan, berusaha menutupi kegugupannya dengan batu kecil yang dipaksakan, sambil pura-pura sibuk merapikan dasinya. Linda hanya memperhatikan reaksi mereka dengan tatapan yang tajam, namun tetap terlihat elegan, menyadari bahwa umpan yang ia tebar telah mengenai sasarannya dengan telak. Ia tidak butuh pengakuan verbal saat ini. Bahasa tubuh mereka berdua sudah lebih dari cukup untuk mengonfirmasi setiap kecurigaan yang selama ini ia pendam sendirian. Di balik ketenangan wajahnya, Linda merasa seperti seorang sutradara yang sedang menonton aktor amatir berjuang keras memerankan karakter yang penuh dusta. Malam itu, di meja makan yang biasanya dipenuhi tawa, keheningan justru terasa mencekam dan menusuk hingga ke tulang sumsum. Linda sengaja menyinggung soal rencana renovasi besar-besaran untuk butik pengantin yang sedang ia kerjakan bersama Pak Udin. Seolah memberitahu mereka bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa dikurung di dapur. Ia ingin mereka tahu bahwa sayapnya yang selama ini patah kini mulai menyatu kembali, jauh lebih kuat dan lebar dari sebelumnya. Saat ia menatap wajah adiknya yang tampak gelisah, Linda menyadari bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai setiap jengkal martabatnya yang dirampas kembali ke pelukannya, dengan cara yang paling terhormat. Keesokan paginya, Linda bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menyiapkan sarapan mewah seperti yang biasa ia lakukan, melainkan untuk menemui seorang konsultan hukum yang direkomendasikan oleh Pak Udin secara rahasia. Di sebuah kantor pengacara yang terletak di sudut kota yang sepi, Linda menyerahkan semua salinan transaksi keuangan dan foto-foto dari tablet Diko yang berhasil ia amankan. Ia merasa seperti sedang melepaskan rantai berat yang selama ini mengikat pergelangan kakinya, saat sang pengacara menjelaskan bahwa bukti-bukti tersebut sangat kuat untuk mengamankan hak-haknya atas aset yang telah disalahgunakan. Kembali ke rumah, Linda mendapati Keisia sedang duduk di ruang kerjanya, menyentuh beberapa sketsa desain interior yang baru saja Linda buat dengan sisa-sisa keberaniannya. Ada sorot mata penuh iri yang terpancar dari wajah adiknya, sebuah ekspresi yang baru sekarang Linda pahami maknanya setelah sekian lama tertutup oleh rasa sayang yang berlebihan. "Dulu kakak bilang akan selalu memberikan apapun yang aku inginkan," ucap Keisia dengan nada suara yang mulai berani dan provokatif, seolah sedang menguji batas kesabaran Linda. Linda tidak terpancing. Ia justru melangkah mendekat dan mengambil sketsa itu dari tangan Keisia dengan gerakan yang anggun namun tegas. "Aku memberimu segalanya karena aku mencintaimu. Tapi aku lupa mengajarkanmu bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa menjadi milikmu, bagaimanapun caramu memintanya," balas Linda pelan namun penuh penekanan. Keadaan di rumah itu kini menyerupai medan perang dingin yang penuh dengan ranjau yang siap meledak kapan saja. Diko semakin sering pulang larut malam untuk menghindari tatapan Linda yang kini terasa seperti sinar laser yang mampu menembus setiap lapisan kebohongannya. Linda menggunakan waktu-waktu sunyi itu untuk bekerja keras menyelesaikan proyek butik pengantinnya, yang kini menjadi satu-satunya jembatan baginya untuk meraih kemandirian finansial sepenuhnya. Ia tahu bahwa pengumuman kemenangan proyek tersebut akan menjadi titik balik yang sesungguhnya, di mana ia tidak hanya akan mengungkapkan perselingkuhan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa ia telah berhasil melampaui kehancuran yang mereka ciptakan. Ia tahu bahwa pengumuman kemenangan proyek tersebut akan menjadi titik balik yang sesungguhnya, di mana ia tidak hanya akan mengungkapkan perselingkuhan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa ia telah berhasil melampaui kehancuran yang mereka ciptakan. Sebelum saat itu tiba, Linda merasa perlu menyaksikan kebenaran terakhir tanpa adanya sekat dinding rumah yang menyesakan. Berbekal informasi dari asisten Diko yang mulai bersimpati padanya,
Linda meluncur menuju sebuah taman kota di pinggiran yang jarang dikunjungi oleh kalangan mereka. Dari balik rimbunnya pepohonan yang meranggas, ia melihat pemandangan yang seolah menghentikan aliran darah di nadinya. Diko dan Keisha sedang duduk di sebuah bangku kayu panjang, tertawa lepas sembari berbagi sebuah es krim. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan ketegangan yang mereka tunjukkan di rumah. Tidak ada lagi keraguan yang tersisa saat Linda melihat Diko mengusap pipi Keisha dengan penuh kasih. Sebuah gestur intim yang selama bertahun-tahun ini telah menghilang dari hubungan pernikahan mereka. Keisha, yang selama ini Linda manjakan bak putri raja, tampak begitu menikmati posisi barunya sebagai pencuri kebahagiaan kakaknya sendiri. Linda menggenggam kemudi mobilnya dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Namun alih-alih berteriak histeris, ia justru memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Di titik inilah, logika dan hatinya akhirnya bersatu dalam harmoni yang dingin. Ia tidak lagi merasa ragu untuk menghancurkan panggung sandiwara yang mereka bangun dengan biaya dari tetes keringat dan kesabarannya. Sambil memutar arah mobilnya kembali ke pusat kota, Linda menghubungi Pak Udin untuk mengonfirmasi bahwa ia siap mempresentasikan rancangan butiknya di hadapan para investor besok pagi. Kehancuran yang ia saksikan di taman tadi menjadi bahan bakar terakhir bagi mesin ambisinya yang kini menderu kencang tanpa hambatan. Ia telah selesai dengan peran sebagai pelindung bagi orang-orang yang justru menikamnya dari belakang, dan kini saatnya Linda bertransformasi menjadi badai yang akan menyapu bersih semua kepalsuan di hidupnya. Saat memasuki halaman rumah malam itu, Linda menatap bangunan megah tersebut dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai istana, melainkan sebagai kotak kaca yang harus segera ia pecahkan untuk bisa bernafas bebas kembali. Saat memasuki halaman rumah malam itu, Linda menatap bangunan megah tersebut dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai istana, melainkan sebagai kotak kaca yang harus segera ia pecahkan untuk bisa bernapas bebas kembali. Ia melangkah masuk dengan tenang, memesan layanan catering kelas atas untuk perjamuan malam yang ia sebut sebagai syukuran kecil atas keberhasilan proyek terbaru Diko. Di dapur, ia membantu menata piring-piring kristal dengan gerakan yang sangat terkontrol. Sementara di kepalanya, ia sedang menyusun urutan kalimat yang akan menghancurkan ketenangan palsu di meja makan nanti. Diko dan Keisha muncul dengan pakaian santai namun rapi, tampak terkejut sekaligus senang melihat kemewahan yang tersaji, tanpa menyadari bahwa ini adalah perjamuan terakhir mereka di bawah atap yang sama. Suasana makan malam itu awalnya dipenuhi dengan pujian basa-basi dari Diko mengenai perhatian Linda yang luar biasa, sementara Keisha sibuk memotret hidangan untuk pamer di jagat maya. Linda hanya menyesap minumannya perlahan, menunggu momen ketika piring-piring mulai kosong dan kepuasan menyelimuti wajah mereka. "Aku punya kejutan tambahan untuk kalian berdua," ucap Linda dengan nada suara yang begitu jernih, hingga membuat Diko menghentikan kunyahannya seketika. Linda meraih sebuah amplop coklat besar yang sedari tadi ia sembunyikan di bawah kursi, lalu meletakkannya tepat di tengah meja, di antara lilin-lilin aromaterapi yang menari di tiup angin malam. Dengan gerakan yang sangat anggun, Linda mengeluarkan lembaran foto dari taman kota, dokumen pembelian apartemen atas nama Keisha, dan salinan gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh pengacaranya. Ruangan itu mendadak kehilangan oksigen saat Diko ternganga melihat bukti-bukti perselingkuhannya terpampang nyata di depan mata. Sedangkan wajah Keisha berubah pucat pasi seputih taplak meja. Linda tidak berteriak, tidak pula mengeluarkan makian. Namun sorot matanya yang dingin memberikan tekanan yang jauh lebih mematikan daripada ledakan amarah manapun. Ia bangkit berdiri, menatap adik kandung yang ia besarkan dengan kasih sayang itu dengan tatapan penuh kepedihan yang kini telah mengeras menjadi besi, siap untuk meninggalkan semua puing-puing masa lalu di belakangnya. Ia bangkit berdiri, menatap adik kandung yang ia besarkan dengan kasih sayang itu dengan tatapan penuh kepedihan yang kini telah mengeras menjadi besi, siap untuk meninggalkan semua puing-puing masa lalu di belakangnya. Suasana ruang makan yang tadinya hangat seketika membeku, hanya menyisakan suara detak jam dinding yang terdengar seperti lonceng kematian bagi reputasi Diko. Keisha mencoba membuka mulut untuk berdalih, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan saat Linda mengangkat tangan, memberikan isyarat agar adiknya itu tetap diam. "Jangan nodai malam ini dengan kebohongan lain yang hanya akan merendahkan dirimu lebih jauh, Keisha," ucap Linda dengan nada rendah yang bergetar namun penuh wibawa. Diko mencoba meraih tangan Linda, sebuah upaya rekonsiliasi yang sangat terlambat.
Namun Linda segera menarik diri dengan gerakan yang menyiratkan rasa jijik yang amat dalam. Ia menjelaskan dengan sangat rinci bahwa seluruh aset rumah ini, termasuk investasi yang digunakan Diko untuk memanjakan Keisha, telah ia audit secara legal dengan bantuan tim Pak Udin. Pengkhianatan mereka bukan hanya sebuah luka emosional, melainkan sebuah kecacatan moral yang kini telah menjadi konsumsi tim hukum yang siap bertindak. Linda menatap suaminya lurus pada matanya, menunjukkan bahwa pria yang selama ini dianggap sebagai pemimpin keluarga hanyalah sosok rapuh yang bersembunyi di balik kekuasaan semu. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Linda melangkah menuju pintu utama tanpa menoleh lagi ke arah meja makan yang kini dipenuhi aura kehampaan. Ia meninggalkan kunci rumah dan cincin pernikahannya di atas meja konsol, simbol bahwa babak hidupnya sebagai wanita yang bisa diperdaya telah ditutup selamanya. Keisha mulai menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa pelindung sekaligus sumber kemewahannya kini telah pergi, namun Linda tidak lagi merasa bertanggung jawab atas air mata itu. Saat ia melangkah keluar menuju mobilnya yang sudah terisi koper-koper penting, Linda merasakan udara malam yang sejuk merasuki paru-parunya, memberikan kesadaran baru bahwa kebebasan yang sesungguhnya baru saja dimulai dari sebuah kehancuran yang terencana. Saat ia melangkah keluar menuju mobilnya yang sudah terisi koper-koper penting, Linda merasakan udara malam yang sejuk merasuki paru-parunya, memberikan kesadaran baru bahwa kebebasan yang sesungguhnya baru saja dimulai dari sebuah kehancuran yang terencana. Ia tidak meluncur menuju hotel mewah, melainkan ke sebuah unit hunian sederhana di pinggiran kota yang telah ia sewa secara rahasia melalui bantuan Pak Udin. Bangunan itu jauh dari kemegahan pilar-pilar rumah lamanya, namun di sana terdapat jendela besar yang menghadap langsung ke arah matahari terbit. Sebuah simbol harapan yang sangat ia butuhkan saat ini. Linda meletakkan kuncinya di atas meja kayu kecil, menatap ruangan yang masih kosong itu dengan perasaan lega yang aneh. Seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Malam itu, Linda tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan yang melumpuhkan. Ia justru membentangkan kertas kalkir besar dan mulai menggoreskan pensil grafisnya dengan kecepatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Setiap garis yang ia buat adalah bentuk katarsis atas pengkhianatan Diko dan kekecewaan mendalam pada Keisha yang selama ini ia manjakan tanpa batas. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi penyangga bagi orang-orang yang rapuh secara moral, hingga ia lupa bahwa dirinya sendiri memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, Linda merancang konsep interior untuk proyek butik pengantin Pak Udin dengan sentuhan yang lebih berani, modern, dan penuh dengan filosofi tentang ketangguhan seorang wanita. Ponselnya terus bergetar karena panggilan masuk dari Diko yang panik, serta pesan singkat penuh permohonan maaf yang manipulatif dari Keisha. Namun Linda memilih untuk mematikan perangkat tersebut sepenuhnya. Ia tidak ingin kebisingan dari masa lalunya mengganggu proses kelahiran kembali jati dirinya yang baru saja ia temukan di tengah puing-puing pengkhianatan. Di hunian minimalis ini, Linda merasa jauh lebih kaya daripada saat ia dikelilingi barang-barang bermerek di rumah besarnya, karena kini ia memiliki kendali penuh atas waktu, pikiran, dan masa depannya. Esok hari adalah awal dari pembuktian bahwa kesuksesan yang ia tunda selama 10 tahun akan meledak menjadi prestasi yang tak akan bisa diraih oleh mereka yang hanya tahu cara mengambil tanpa pernah memberi. Esok hari adalah awal dari pembuktian bahwa kesuksesan yang ia tunda selama 10 tahun akan meledak menjadi prestasi yang takkan bisa diraih oleh mereka yang hanya tahu cara mengambil tanpa pernah memberi. Linda terbangun sebelum alarm berbunyi, disambut oleh semburat cahaya fajar yang menyelinap masuk ke dalam unit sederhananya. Dengan setelan blazer yang ia simpan sebagai pengingat masa jayanya, ia melangkah penuh percaya diri menuju ruang pertemuan di pusat kota untuk mempresentasikan visi besarnya di hadapan para pemangku kepentingan. Pak Udin sudah menantinya di sana, memberikan anggukan singkat yang syarat akan dukungan moral bagi mantan murid terbaiknya yang kini kembali ke medan tempur. Di dalam ruang rapat yang dingin dan penuh intimidasi, Linda berdiri tegak di depan layar proyektor, memaparkan desain interior lentera yang terlupakan yang ia buat semalam suntuk. Suaranya yang tenang namun tegas menggema, menjelaskan setiap detail material dan filosofi ruang yang mengutamakan kemandirian serta keanggunan. Para investor yang semula tampak skeptis mulai condong ke depan, terpukau oleh keunikan konsep yang menggabungkan estetika modern dengan ketajaman emosional yang mendalam.
Linda tidak lagi berbicara sebagai istri seorang pengusaha, melainkan sebagai seorang profesional yang memiliki otoritas penuh atas bakat dan visinya sendiri. Namun, tantangan muncul saat salah satu rekan bisnis Diko masuk ke dalam ruangan, mencoba menyudutkan Linda dengan mempertanyakan integritas pribadinya di tengah isu keretakan rumah tangga yang mulai menyebar. Linda tidak sedikit pun goyah atau menunjukkan emosi yang meluap. Ia justru menjawab dengan sangat diplomatis bahwa profesionalisme tidak diukur dari urusan domestik, melainkan dari kualitas karya yang sedang ia sajikan. Jawaban yang sangat berkelas itu justru membuahkan tepuk tangan spontan dari beberapa pihak, mengukuhkan posisi Linda sebagai ancaman baru yang serius di dunia desain. Sore itu, Linda keluar dari gedung dengan sebuah kontrak kerjasama besar di tangannya, sebuah pencapaian yang menandai berakhirnya masa hiatus panjangnya dan dimulainya era baru di mana namanya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang siapapun. Sore itu, Linda keluar dari gedung dengan sebuah kontrak kerjasama besar di tangannya, sebuah pencapaian yang menandai berakhirnya masa hiatus panjangnya dan dimulainya era baru di mana namanya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang siapapun. Keberhasilan perdana ini segera menjadi pembicaraan hangat di kalangan pengembang properti, membuat nama Linda kembali bersinar di majalah-majalah desain terkemuka. Ia kini tidak lagi menghabiskan waktu untuk memikirkan menu makan malam Diko atau memilihkan gaun pesta untuk Keisha, melainkan sibuk memimpin tim arsitek muda di bawah bendera studionya sendiri. Linda bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang disegani, yang mampu mengubah ruang kosong menjadi mahakarya yang memiliki jiwa dan karakter kuat. Sementara karier Linda meroket tajam, roda nasib justru berputar ke arah sebaliknya bagi penghuni rumah lama yang kini terasa suram. Diko mulai kehilangan fokus dalam mengelola perusahaannya. Ia baru menyadari bahwa selama ini ide-ide cemerlang dan manajemen keuangan yang rapi adalah hasil pemikiran Linda yang ia remehkan. Tanpa sentuhan tangan dingin istrinya, proyek-proyek besar Diko mulai mengalami kendala teknis dan ditinggalkan oleh klien-klien setianya. Keisha yang biasanya hidup bergelimang kemewahan pun mulai merasakan dampak dari krisis tersebut, di mana kartu kreditnya seringkali ditolak dan gaya hidup mewahnya tak lagi mampu ditopang oleh saku Diko yang kian menipis. Pertengkaran hebat kini menjadi irama harian di antara Diko dan Keisha, di mana rasa cinta semu mereka perlahan terkikis oleh tekanan ekonomi dan rasa saling menyalahkan. Keisha menyadari bahwa tanpa dukungan finansial dan kasih sayang tulus dari kakaknya, ia hanyalah seorang wanita muda yang tidak memiliki keahlian apapun untuk bertahan hidup. Linda memantau semua kabar itu dari kejauhan dengan perasaan datar, bukan karena dendam, melainkan karena ia terlalu sibuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam ketergantungan pada orang lain, melainkan dalam keberanian untuk menggali potensi diri yang selama ini terkubur oleh pengabdian yang salah sasaran. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam ketergantungan pada orang lain, melainkan dalam keberanian untuk menggali potensi diri yang selama ini terkubur oleh pengabdian yang salah sasaran. Kini, di kantor barunya yang berdinding kaca dan menghadap cakrawala kota, Linda sedang meninjau cetak biru untuk proyek Museum Seni Nasional ketika asistennya mengabarkan adanya tamu yang memaksa ingin bertemu. Tanpa perlu bertanya, Linda sudah menduga siapa yang datang saat ia melihat sosok Diko berdiri di ruang tunggu dengan penampilan yang jauh dari kesan perlente yang dulu ia banggakan. Di sampingnya, Keisha tertunduk lesu, wajahnya tak lagi dihiasi riasan tebal, melainkan sembab oleh air mata keputusasaan yang seolah menjadi saksi atas kebangkrutan moral dan finansial yang mereka alami. Diko melangkah masuk dengan bahu merosot, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dalam tatapan Linda yang kini telah berubah menjadi sedingin es. Ia bercerita tentang kegagalan investasinya dan bagaimana perusahaan yang ia bangun kini berada di ambang penyitaan oleh bank karena utang yang menumpuk. Keisha pun memberanikan diri mendekat, mencoba meraih tangan kakaknya dengan sapaan manja yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Linda. Namun kali ini ia hanya menemukan penolakan yang sunyi. Mereka datang bukan untuk memohon maaf secara tulus, melainkan untuk meminta bantuan dana agar bisa mempertahankan gaya hidup yang telah hancur berkeping-keping. Linda menyesap air mineralnya dengan tenang, membiarkan keheningan mengisi ruangan tersebut selama beberapa saat sebelum ia memberikan jawaban yang sangat telak. Ia menegaskan bahwa pintu belas kasihnya yang tanpa batas telah ia tutup rapat sejak malam perjamuan terakhir di rumah lama mereka.
Ia tidak akan memberikan sepeser pun dari hasil kerja kerasnya untuk membiayai pengkhianatan yang pernah mereka lakukan di belakang punggungnya. Dengan nada yang sangat objektif, Linda menyarankan agar mereka mulai belajar bekerja dari nol dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang telah diambil. Saat ia meminta petugas keamanan untuk mengantar mereka keluar, Linda merasa sebuah lingkaran besar dalam hidupnya telah resmi tertutup, menyisakan ruang yang luas bagi kesuksesan yang kini ia dekap dengan penuh martabat. Saat ia meminta petugas keamanan untuk mengantar mereka keluar, Linda merasa sebuah lingkaran besar dalam hidupnya telah resmi tertutup, menyisakan ruang yang luas bagi kesuksesan yang kini ia dekap dengan penuh martabat. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap atau keinginan untuk melihat mereka menderita lebih jauh. Yang ada hanyalah kelegaan luar biasa karena ia berhasil mempertahankan batasan dirinya. Beberapa minggu kemudian, Linda berdiri di atas panggung megah sebuah aula hotel bintang 5 untuk menerima penghargaan Entrepreneur of the Year dalam bidang industri kreatif. Tepuk tangan meriah membahana, namun matanya hanya tertuju pada Pak Udin yang duduk di barisan depan, dengan senyum bangga yang tulus, seolah mengatakan bahwa perjuangan Linda telah mencapai puncaknya. Dalam pidato kemenangannya, Linda tidak menyebutkan satu kata pun tentang pengkhianatan yang dialaminya, melainkan berbicara tentang pentingnya menghargai nilai diri sebelum mengharapkan orang lain melakukannya. Ia menekankan bahwa kegagalan hanyalah sebuah penghentian sementara bagi mereka yang lupa akan kekuatan sayapnya sendiri. Di sela-sela acara, beberapa investor besar mulai mengantre untuk menawarkan ekspansi bisnis ke kancah internasional. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah ia bayangkan saat masih menjadi sekadar bayang-bayang di rumah Diko. Linda menyadari bahwa kesuksesan finansial ini hanyalah bonus, karena kemenangan sesungguhnya adalah kemampuannya untuk tidur dengan nyenyak tanpa beban rahasia. Ia telah memaafkan masa lalu, bukan karena mereka layak dimaafkan, melainkan karena ia layak mendapatkan ketenangan batin untuk melangkah menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Kedamaian yang kini ia miliki memicu sebuah gagasan baru untuk mendirikan Lentera Harapan, sebuah yayasan pemberdayaan yang dikhususkan bagi para wanita yang sedang berjuang mengumpulkan kembali kepingan rasa percaya diri mereka yang sempat hilang. Linda menyadari bahwa pengalamannya yang menyakitkan adalah modal berharga untuk membimbing orang lain agar tidak terjebak dalam lubang ketergantungan yang sama. Di sela-sela kesibukannya mengelola proyek arsitektur berskala besar, ia menyisihkan waktu setiap akhir pekan untuk berbagi ilmu tentang kemandirian ekonomi dan strategi membangun usaha dari nol. Kegiatan sosial ini memberinya kepuasan batin yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan angka-angka yang tertera di rekening banknya. Linda melihat bagaimana satu persatu wanita di yayasannya mulai berani mengangkat wajah dan meraih kembali kendali atas hidup mereka, persis seperti yang ia lakukan setahun lalu. Pak Udin seringkali datang berkunjung, membantu mengajar teknik pertukangan dasar, atau sekadar memberikan wejangan bijak yang menguatkan mental para peserta didik. Melalui program ini, Linda seolah sedang membayar hutang pada masa mudanya yang sempat tersia-sia, mengubah energi negatif dari pengkhianatan menjadi bahan bakar yang bermanfaat bagi kemaslahatan banyak orang. Hubungannya dengan dunia luar kini jauh lebih sehat dan bermakna, karena ia dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kompetensinya, bukan sekadar status sosialnya. Ia juga mulai membuka diri untuk membangun pertemanan baru yang berlandaskan kejujuran, meninggalkan sisa-sisa trauma yang dahulu sempat membuatnya sulit mempercayai siapapun. Setiap kali ia melihat papan nama yayasannya yang terukir indah di depan gedung, Linda teringat bahwa setiap luka memang meninggalkan bekas. Namun bekas itulah yang membentuk pola indah dalam mosaik kehidupannya yang sekarang. Masa lalunya bukan lagi sebuah beban yang menyeretnya ke bawah, melainkan fondasi yang sangat kokoh untuk menopang setiap impian besar yang kini siap ia wujudkan satu persatu. Masa lalunya bukan lagi sebuah beban yang menyeretnya ke bawah, melainkan fondasi yang sangat kokoh untuk menopang setiap impian besar yang kini siap ia wujudkan satu persatu. Suatu pagi, saat Linda sedang meninjau lokasi pembangunan perpustakaan umum yang ia sponsori, ia tak sengaja melihat dua sosok yang tampak asing, namun sekaligus sangat familiar di seberang jalan. Diko terlihat sedang menunggu angkutan umum dengan pakaian yang tampak kusam, sementara Keisia berdiri di sampingnya sambil menjinjing tas plastik sederhana, jauh dari kemewahan butik yang dulu menjadi tempat tinggal kedua bagi mereka. Tidak ada amarah yang bergejolak,
Tidak pula ada rasa iba yang berlebihan. Linda hanya merasakan sebuah ketenangan yang datar, seolah sedang melihat karakter dari buku cerita lama yang sudah ia selesaikan bacaannya. Mereka sempat menyadari kehadiran Linda yang sedang berdiri di samping mobil operasional studionya yang elegan. Namun keduanya segera membuang muka dengan rasa malu yang teramat sangat. Linda tidak berusaha menghampiri atau menunjukkan keberhasilannya dengan kesombongan, karena ia tahu bahwa hukuman terberat bagi mereka bukanlah kemiskinan, melainkan ingatan akan kebaikan yang pernah mereka sia-siakan. Ia kembali fokus pada gulungan denah di tangannya, mendiskusikan detail struktur bangunan dengan mandor lapangan, seolah interaksi visual singkat tadi hanyalah embusan angin yang lewat. Kejadian itu mempertegas bahwa dirinya kini berada di dimensi kehidupan yang berbeda, di mana nilai seorang manusia diukur dari integritas dan karya, bukan dari sandiwara yang mereka mainkan di belakang punggung orang lain. Sore harinya, Linda duduk di kantornya sambil memandangi foto lama dirinya saat masih menjadi wanita yang hanya tahu cara melayani tanpa dicintai. Ia mengambil foto itu, tersenyum kecil pada dirinya yang dulu, lalu menyimpannya dalam kotak kenangan untuk tidak dibuka lagi dalam waktu dekat. Pengalaman berpapasan dengan mereka tadi memberikan konfirmasi terakhir bahwa ia telah benar-benar sembuh dari luka yang pernah merobek jiwanya. Kini, setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk perayaan atas kemerdekaan diri yang ia perjuangkan dengan air mata dan kerja keras, memastikan bahwa sisa umurnya akan ia habiskan untuk terus bersinar tanpa perlu memadamkan cahaya orang lain. Di tengah kejayaannya, Linda menerima sebuah surat kaleng yang ternyata berasal dari mantan asisten Diko yang dulu membantunya. Surat itu berisi permintaan maaf karena telah menyembunyikan kebenaran begitu lama, namun juga memberikan informasi bahwa Diko telah kehilangan segalanya, termasuk rumah megah yang dulu mereka huni. Linda hanya tersenyum getir, bukan karena ia senang melihat kejatuhan suaminya, melainkan karena ia menyadari bahwa alam semesta selalu memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan keadilan. Ia menyimpan surat itu sebagai pengingat terakhir bahwa kesetiaan adalah mata uang yang paling mahal, dan sekali seseorang memalsukannya, mereka akan kehilangan nilai di mata dunia selamanya. Kini, setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk perayaan atas kemerdekaan diri yang ia perjuangkan dengan air mata dan kerja keras, memastikan bahwa sisa umurnya akan ia habiskan untuk terus bersinar tanpa perlu memadamkan cahaya orang lain. Puncak dari perjalanan panjang ini akhirnya tiba, saat Linda berdiri di podium utama dalam acara peresmian Pusat Desain Lentera Harapan yang kini menempati gedung berarsitektur futuristik hasil rancangannya sendiri. Di hadapan ratusan pasang mata, termasuk para pejabat kota dan rekan sejawatnya, Linda tidak lagi tampil sebagai wanita yang hancur karena pengkhianatan, melainkan sebagai simbol ketangguhan yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa setiap duri yang dulu ditancapkan oleh Diko dan Keisha di jantungnya justru telah berubah menjadi benih-benih kekuatan yang kini mekar menjadi bunga kesuksesan yang sangat harum. Kesuksesan sejati tidak dibangun di atas kebahagiaan orang lain, melainkan di atas kejujuran terhadap diri sendiri. Ucap Linda dalam pidato penutupnya yang menggetarkan hati seluruh hadirin. Suaranya tidak lagi bergetar karena kesedihan, melainkan beresonansi dengan keyakinan bahwa setiap badai yang menerjang hidup manusia sebenarnya adalah cara semesta untuk membersihkan jalan menuju takdir yang lebih mulia. Ia memberikan pesan moral yang mendalam bahwa memanjakan seseorang secara berlebihan tanpa batas adalah bentuk cinta yang buta, yang justru bisa menghancurkan kedua belah pihak. Bagi Linda, memaafkan adalah cara terbaik untuk memutus rantai penderitaan, namun melupakan pelajaran dari masa lalu adalah sebuah kecerobohan yang tidak akan pernah ia ulangi lagi. Saat pita peresmian dipotong dan lampu-lampu gedung mulai menyala terang, Linda menatap langit malam dengan penuh rasa syukur yang membuncah. Ia telah berhasil mengubah duka menjadi karya dan pengkhianatan menjadi tangga menuju puncak prestasi yang selama ini tertunda. Di kejauhan, bayang-bayang masa lalu itu kini benar-benar telah sirna, digantikan oleh cakrawala baru yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan indah. Linda menghela napas panjang, tersenyum pada dunia yang kini berada dalam genggamannya, dan melangkah masuk ke dalam gedungnya dengan kepala tegak. Ceritanya bukan lagi tentang seorang istri yang dikhianati, melainkan tentang seorang wanita yang menemukan kembali jiwanya dan menjadi lentera bagi banyak orang di tengah kegelapan dunia.